Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Febrianto dengan NIM 230101301301123. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan, sistem respirasi, dan sistem reproduksi pada unggas. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada unggas yang diawali dengan paruh yang berfungsi untuk mengecilkan makanan agar dapat ditelan. Paruh pada ayam tidak memiliki gigi, tetapi terdapat kelenjar saliva yang menghasilkan amilase. Selanjutnya dari paruh, makanan menuju ke kerongkongan. Pada kerongkongan merupakan saluran yang menghubungkan antara mulut dengan crop atau tembolok. Makanan dari sini akan dialirkan melalui gerakan peristaltik. Selanjutnya yaitu terdapat tembolok. Pada tembolok ayam berfungsi untuk menyimpan pakan dan membasahinya agar basah. Yang kedua yaitu tempat bekerjanya enzim amilase. Selanjutnya ada proventriculus yang merupakan penghasil HCl dan pepsin. Pakan pada proventriculus ini lewat secara cepat, sekitaran 14 detik. Selanjutnya terdapat gizzard atau ampela atau bisa disebut dengan ventriculus, merupakan dinding muskuler yang sangat tebal, di mana gizzard ini berfungsi sebagai tempat pemecahan pakan secara fisik dengan kontraksi. Gizzard berisi grit atau batuan atau partikel kecil yang berfungsi untuk menggiling pakan yang melaluinya. Kemudian terdapat usus kecil, di mana usus kecil ini dibagi menjadi 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di usus kecil ini terdapat penyerapan sari-sari makanan. Setelah itu pada ayam terdapat seka yang berfungsi untuk pencernaan serat kasar, dan setelah itu terdapat usus besar, di mana pada usus besar ini terdapat penyerapan air dan mineral pada ayam. Yang terakhir adalah kloaka, yang dimana kloaka ini berfungsi sebagai tempat keluarnya ekskreta pada ayam. Selanjutnya adalah sistem pernafasan pada unggas yang dimulai dari rongga hidung yang merupakan tempat masuknya udara yang di dalamnya terdapat lendir dan bulu halus untuk menyaring udara yang masuk. Kemudian yaitu faring yang merupakan saluran masuknya udara dan makanan. Selanjutnya menuju ke epiglotis yang merupakan katup yang berfungsi untuk mencegah makanan dan minuman masuk ke dalam trakea, yang kemudian dilanjutkan ke laring yang merupakan saluran setelah epiglotis dan berlanjut ke trakea yang merupakan saluran udara yang tersusun atas cincin-cincin tulang rawan. Dan pada unggas di ujung trakea terdapat siring. Siring berfungsi sebagai penghasil suara. Kemudian trakea bercabang menjadi bronkus dan bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus. Kemudian paru-paru yang dimana di dalamnya terdapat alveolus sebagai tempat pertukaran udara, dan pada unggas terdapat kantung udara yang merupakan jaringan tipis yang berfungsi sebagai penampung cadangan udara. Kantung udara ini memiliki sifat rentan terhadap infeksi, sehingga ketidaknormalan kondisinya dapat dijadikan sebagai salah satu indikator adanya serangan penyakit pada unggas. Selanjutnya adalah sistem reproduksi unggas yang dimulai dari testis yang berfungsi untuk menghasilkan sel sperma dan hormon-hormon reproduksi, misalnya seperti hormon testosteron. Kemudian yaitu epididymis yang memiliki fungsi sebagai tempat penampungan sperma sementara, jalur transportasi sperma dari tubuh seminiferus menuju kauda, dan tempat pematangan sperma. Selanjutnya yaitu vas deferens yang berfungsi sebagai tempat mengangkut sperma dari epididymis menuju uretra. Dan yang terakhir yaitu kloaka, yang terdapat penis yang merupakan organ kopulatoris untuk pendeposisian semen ke dalam saluran reproduksi betina. Menjelaskan tentang sistem reproduksi unggas betina. Sistem reproduksi unggas betina ini dimulai dari ovarium yang merupakan tempat sintesis hormon steroid seksual, gametogenesis, dan perkembangan serta pemasakan folikel atau biasa disebut dengan sel telur. Ovarium pada unggas terdiri dari folikel dan sintesis yolk. Nah, pada saat terjadi ovulasi atau lepasnya sel telur dari ovarium, sel telur akan memasuki oviduct. Bagian pertama dari oviduct yaitu infundibulum berfungsi untuk menangkap sel telur yang dilepaskan dari ovarium.
Kuning telur tetap berada di infundibulum selama 15 hingga 17 menit. Infundibulum juga merupakan tempat terjadinya pembuahan. Bagian selanjutnya dari saluran telur ya adalah magnum. Kuning telur berada di sini selama 3 jam. Selama waktu tersebut, albumen tebal terbentuk pada telur. Bagian ketiga dari saluran telur adalah isthmus. Isthmus adalah tempat membran kulit dalam dan luar terbentuk. Telur yang berkembang di sini selama 75 menit. Sebagian selanjutnya yaitu uterus. Di bagian ini cangkang telur terbentuk. Telur tetap di sini selama 20 jam atau lebih. Selanjutnya adalah vagina. Vagina ini terbuat dari otot yang membantu dan mendorong telur keluar dari tubuh ayam. Lapisan kutikula pada telur juga terbentuk di bagian vagina sebelum oviposisi atau peletakan telur yang terbentuk sempurna. Kemudian yang terakhir bagian paling luar yaitu kloaka yang merupakan tempat keluarnya sel telur. Selain menjadi tempat keluarnya sel telur, kloaka ini juga menjadi saluran keluarnya ekskreta pada ayam. Selain itu juga terdapat sistem ekskresi unggas yang terdiri dari ginjal yang simetris yang terletak berdekatan dengan testis dan ureter yang mentransport urin menuju ke bagian urodeum pada bagian kloaka. Oke, mungkin cukup itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.